Maka perjuangan yang paling berat, effort kami yang paling berat itu adalah bagaimana menarik jumlah mahasiswa Unitomo itu adalah tetap ada di atas 2.000, minimal 2.000 setiap tahun ya. Itu untuk Unitomo ya. Nah, ini kami harus selalu jaga itu ya. Di mana persaingan semakin ketat, kebijakan dari kementerian pada PTN, terutama PTNBH itu semakin kebijakannya itu sangat menguntungkan mereka. Benar, yang saya kira akan agak menggenjot atau menggencet ya, menggencet PTS ya. Betul. Karena apa? PTNBH itu boleh mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya ya, tapi kita akhirnya mereka akan lari ke sana ya. Kami sempat bertemu dengan Pak Dirjen pada satu ya mengajukan protes agar kuota PTNBH atau PTN ini ayo dikurangi. Kasih dong kesempatan ke perguruan tinggi swasta. Kan kami ini juga ingin menyumbangkan kepada pemerintah, memberikan sumbangsi untuk mendidik anak-anak bangsa yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Tentu kalau kemudian dikatakan siapa yang paling banyak support, satu orang tua yang menjadi contoh saya ya, pahlawan bagi saya, dan yang kemudian yang berikutnya adalah Prof. Mahfud MD. Saya kira itu tidak akan lepas dari saya karena beliau sebagai, saya kira hampir seluruh bangsa Indonesia menyadari bahwa beliau adalah sebagai seorang negarawan yang sangat patut dicontoh, dan saya berusaha untuk mencontoh seminimal mungkin, walaupun tidak sehebat beliau, tapi langkah-langkah beliau saya mencoba mengikuti, karena itulah pahlawan saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Masya Allah ya, di dunia yang serba cepat ini seringkali kita membutuhkan sosok-sosok yang mampu menumbuhkan semangat, kemudian juga kekuatan dan pelajaran. Nah, kali ini di podcast Inspiring Woman kita akan ngobrol lebih dekat dan mengenal lebih dekat sosok-sosok wanita yang inspiratif ya, yang memberikan motivasi, teladan, dan juga dampak positif bagi orang lain melalui tindakan, prestasi, pemikiran, karya, dan juga perjuangan. Seringkali sosok-sosok wanita ini adalah mereka yang memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan juga kepedulian untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi dirinya dan masyarakat luas. Kali ini kita akan ngobrol bersama sosok yang istimewa dalam Inspiring Woman episode yang pertama bersama Profesor Dr. Siti Marwiyah SH.MH. Beliau adalah Rektor Unitomo Universitas Dr. Sutomo. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang banget atas waktunya. Ya. Kita merasa istimewa karena Bu Rektor berkenan untuk menerima kami semua langsung di kantor Bu Rektor loh. Saya merasa senang juga dari Suara Muslim mau hadir ke sini, artinya Unitomo semakin dekat lah dengan masyarakat ya. Bukan hanya secara fisik tapi hatinya juga makin dekat juga. Ya. Dan insya Allah kita sudah sering ya bersama ya. Masya Allah. Tapi kali ini saya ketemu langsung sama Bu Rektor. Senang banget, alhamdulillah. Terima kasih hari ini sudah berkenan, dan ini benar-benar istimewa Bu Rektor karena episode pertamanya bersama Bu Rektor Siti Marwiyah. Ya, terima kasih. Masya Allah ya, mitra muslim. Seperti saya sampaikan tadi, memang kita seringkali membutuhkan sosok-sosok yang mampu menumbuhkan semangat, kemudian kekuatan dan juga pelajaran. Bu Rektor, mungkin di awal bisa disampaikan kepada mitra muslim tentang kesibukan Bu Rektor sebagai rektor wanita pertama di Unitomo. Aduh, nggak kebayang. Ngurus universitas sebesar ini pasti nggak kaleng-kaleng gitu. Kesibukannya seperti apa, Bu? Betul tuh Mbak Fetty. Jadi ketika saya didaulat sebagai rektor di Universitas Dr. Sutomo, dan memang kebetulan saya selaku rektor ke-9 dan perempuan pertama di Unitomo. Tentu tugas kami ini berat sebagai seorang rektor, di samping memang kebijakan dari kementerian yang kemudian kita dituntut semakin global ya, semakin banyak sekali tuntutan-tuntutan yang mungkin jauh berbeda dengan 10 atau bahkan 10 tahun ke depan ya, ke belakang ya. Jadi tuntutan perguruan tinggi itu harus semakin
lebih update dengan dunia-dunia yang ada saat ini ya. Nah, tentu kesibukan saya selaku rektor bagaimana mengembangkan ada 3 hal ya. Pertama dari sisi substansi keilmuan bahwa kami harus memastikan bahwa mutu pendidikan di Unitomo ini harus oke ya. Artinya sebagai PTS di mana saingan kita ini juga banyak, maka mutu pendidikan yang ada di Unitomo harus berjalan dengan baik karena harus standarnya harus oke ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah kami selaku PTS tentu yang akan membawa bagaimana hidupnya kampus ini adalah jumlah mahasiswa. Maka perjuangan yang paling berat, effort kami yang paling berat itu adalah bagaimana menarik jumlah mahasiswa Unitomo itu adalah tetap ada di atas 2.000, minimal 2.000 setiap tahun ya. Itu untuk Unitomo ya. Nah, ini kami harus selalu jaga itu ya. Di mana persaingan semakin ketat, kebijakan dari kementerian pada PTN terutama PTN BH itu semakin kebijakannya itu sangat menguntungkan mereka yang saya kira akan agak menggenjot atau menggencet ya, menggencet PTS ya. Karena apa? PTN BH itu boleh mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya ya, tapi kita akhirnya mereka akan lari ke sana ya. Sementara di PTS perjuangan kita ini cukup berat, apalagi ada namanya universitas terbuka ya. Di mana kalau dulu universitas terbuka itu untuk mereka yang sudah bekerja dan untuk lingkaran daerah yang tidak terjangkau ya. Tapi saat ini ada di sekitar kita. Anywhere ya. Bahkan pada mahasiswa reguler, artinya fresh graduate ya, jadi yang sudah diambil. Kalau dulu adalah semuanya mahasiswa dan SPP-nya murah, cuma 250.000. Nah, ini bersaing banget dengan dan sementara Unitomo sudah di atasnya itu. Ini saingan kita berat sehingga kami harus pandai mengambil langkah bagaimana menjaga kondisi agar jumlah mahasiswa kita ini tetap stabil di angka yang sudah kita tetapkan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa mahasiswa itu sekarang mintanya Instagramable ya. Maka kampus ini harus kita bangun ya. Dan alhamdulillah sementara ini kami sudah mencoba melakukan pembangunan fisik di kampus ya yang sedang berjalan. Ini tentu juga perlu effort yang kuat ya, sehingga kami harus punya jaringan keluar kampus ya, jaringan-jaringan di kementerian, jaringan-jaringan di luar yang bisa bagaimana membantu untuk pengembangan fisik yang ada di Unitomo ini. Saya kira itu Mbak. Ya. Masya Allah ya, benar banget nih Mitra Muslim yang namanya kebijakan pemerintah tentang PTN ini memang benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi terbesar ya bagi semua PTS dan bagi Unitomo juga dan saya kebetulan selaku salah satu wakil ketua di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7. Kami sempat bertemu dengan Pak Dirjen pada satu ya mengajukan protes agar kuota PTNBH atau PTN ini ayo dikurangi. Kasih dong kesempatan ke perguruan tinggi swasta kan kami ini juga ingin menyumbangkan kepada pemerintah memberikan sumbangsi untuk mendidik anak-anak bangsa yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Maka berilah kesempatan pada kami untuk kemudian kami ini berkembang juga kan Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah melalui podcast ini juga menjadi corong begitu ya. Nanti tersampaikan. Dan yang menarik tadi Bu Rektor antara lain ternyata benar-benar memfasilitasi Gen Z gitu ya, Instagramable. Masya Allah, penting ya itu. Penting itu banget, karena mahasiswa saya kira, jangankan mahasiswa, kita aja yang sudah, kalau kemana ada lokasi, ada spot bagus, kita ingin ya langsung klik, langsung begitu ya. Dan saya juga termasuk bagian yang suka dengan itu ya. Iya. Masya Dan Allah. kami sedang kembangkan itu, kami kembangkan. Oleh karena itu mungkin Mbak Fetty tadi lihat ya, di kampus ini masih banyak pembangunan yang sedang berjalan. Itu kami kembangkan sejak tahun setelah kami pelantikan di tahun 2021 terus kami lakukan itu. Yang jelas Bu Rektor yang membuat seseorang menjadi kuat kemudian menjadi tangguh pasti ada orang-orang hebat di belakangnya terutama keluarga begitu ya. Dan kalau Bu Rektor ini menjadi wanita pertama sebagai Rektor Unitomo tentu ada kontribusi besar dari keluarga. Didikan keluarga seperti apa ini Prof? Pasti saya kira itu dari keluarga yang sangat mendukung ya. Jadi keluarga dan proses perjalanan hidup saya kira atau proses keadaannya. Jadi kalau kita melihat dari keluarga tentu pertama adalah dari kedua orang tua saya. Bapak ibu saya adalah ibu saya malah tidak sekolah SD ya, tidak sempat, hanya tamatan madrasah begitu, mengaji di bukan madrasah, hanya mengaji di langgar-langgar, tapi dia punya visi pendidikan yang tinggi ya. Bapak saya juga begitu, hanya tamatan SD dan dia menjadi seorang
pegawai di kantor kecamatan itu ya. Tetapi beliau juga punya impian bahwa anak-anaknya ini harus sekolah tinggi dan pada keterbatasan ekonomi pun saya dikirim ke Jogja untuk sekolah. Padahal Masya waktu Allah. itu bapak saya sudah pensiun ya. Mm-mm. Nah, alhamdulillahnya adalah kakak saya, bapak saya itu mampu mendidik bagaimana kakak yang sudah mentas mampu membiayai adiknya. Terus begitu. Jadi Oh, iya, kakak-kakaknya iya, ikut iya. membantu sehingga saya ini dibiayai oleh kontribusi dari orang tua dan kakak-kakak saya yang sudah bekerja, yang sudah punya keluarga, yang kemudian Mm-mm. ikut mensupport sehingga saya bisa tuntas kuliah saya. Itu dari sisi pendidikan ya. Mm-mm. Nah, dari visi bapak saya ini memang bukan seorang guru, tetapi cara mendidiknya adalah persis dengan guru, bahkan beliau datang ke desa, ke teman-temannya, ke sekeliling rumah itu untuk mengajak semua, ayo sekolah, ayo Masya ngaji, ayo ngaji. Allah. Nah, itulah orang tua saya Masya ya. Allah. Sehingga otomatis itu akan ada di Mm-mm. dalam apa yang di anak-anaknya termasuk Mm-mm. saya. Bahkan bapak saya bilang begini dulu, nak kalau kamu besok sudah punya uang, sudah punya kemampuan, kamu jangan pelit untuk memberikan ilmu pada orang lain, atau kalaupun kamu punya kesempatan, punya uang, bawalah orang itu dihantarkan pendidikannya sampai selesai. Itu pesan orang tua. Masya Jadi Allah. saya diminta menyekolahkan orang yang tidak mampu, membantu. Dan itu memang dilakukan oleh orang tua saya. Jadi di rumah saya dulu itu banyak sekali sepupu atau orang sahabat-sahabat, teman-temannya orang tua tinggal dalam rumah saya itu, mereka hanya bayar sekolahnya tapi tinggalnya di rumah kami. Nah, itulah dari orang tua yang kemudian diminta bahwa kita ini harus banyak bagaimana menuntut ilmu dan menyalurkan ilmu, dan amalkanlah ilmu, amalkanlah ilmu. Itu yang selalu dikatakan oleh orang Masya tua Allah, saya Masya ya. Allah, luar Ya. biasa. Benar-benar ini Ya. kayak mind blowing gitu ya, Ya, Bu ya, ya, Rektor. Bagaimana orang tua yang tidak menyelesaikan pendidikan dikarenakan ya, keterbatasan ekonomi, ya. begitu itu tidak menghalangi beliau untuk memberikan semangat kepada putra-putrinya. Iya. Dan Bu Rektor anak keberapa kalau boleh tahu? Saya anak ketujuh ya. Ketujuh, Masya Anak Allah. ketujuh dari 7 bersaudara terakhir Jadi ya. bungsu. Dan memang ada pesan bapak saya sebagai orang Madura Mm-mm. itu gini. Nah, ada bahasa ini pakai bahasa Madura ya. Heeh. Manusia tada ilmuna pada moso mayit ajelen. Nah, Wah, ini ya. apa nih Artinya artinya? apa? Bahwa kenapa kok manusia berilmu? Bahwa manusia tidak berilmu sama dengan mayat berjalan. Oke. Maka kamu harus belajar sampai kapanpun. Jangan pernah berhenti belajar. Maka sampai hari ini pun ya, saya mencoba terus belajar ya, kemudian sampai akhirnya menjadi dokter. Dalam kesibukan apapun saya masih mencoba sekolah ya, termasuk di usia yang sudah tua begini. Bukan, Saya belum sampai tua. belajar. Nggak ada yang sudah usia begini, mungkin terlambat ya kalau dikatakan, kok Buret kalau saya masih belajar menghafal Masya Allah. Al-Quran. Karena Masya bagi Allah. saya ingat sekali kata orang tua itu, manusia tada ilmuna, artinya manusia itu Seperti harus mayat. berilmu Heeh. seperti mayat berjalan. Maka bagi saya tidak ada batasan usia. Selama kita punya waktu, ayo kita belajar apa yang bisa kita pelajari. Apalagi konsepnya bahasa Madura ini, Mbak. Kalau bahasa Madura biar saya tidak salah ya. Orang tua saya bilangnya gini, abental sahadat, asapo iman, apa jung Allah. Artinya kita ini selalu berbantalkan syahadat ya, kemudian berselimut iman dan berpayung pada Allah Subhanahu wa Masya taala. Itu Allah. Quotes of the konsep day. ya, ini quotes dari orang tua saya yang kemudian apapun kamu nak, jangan lepas itu ya. Jadi dalam konteks kamu bekerja, kamu belajar, itu harus selalu berbantal Dan itu syahadat tertanam itu. kuat Iya. ya, Bu Rektor Tertanam ya. kuat dalam bagi saya merasa alhamdulillah bersyukur lahir di lingkungan, dididik oleh orang tua saya dalam lingkungan keluarga yang taat. Masya Allah, Iya, Masya Allah. iya. Bu Rektor, dari sejak awal, artinya perjalanan kehidupan Bu Rektor hingga hari ini, apa sih momen atau peristiwa yang paling membekas di hati Bu Rektor sehingga membentuk Ibu menjadi sosok yang seperti tangguh ya. sekarang ini? Saya katakan, saya sendiri saya menyatakan wanita yang tangguh karena apa ya? Mungkin dari proses kehidupan ketika saya masih kecil ya. Bapak saya itu, saya ketika tahun 76 saya kelas 3 SD itu bapak saya itu sudah pensiun, sehingga untuk sementara anak-anaknya itu masih harus sekolah ya. Ada yang harus ke Jogja, ada yang cukup di Pamekasan di kota, ada yang di desa ya pada saat itu. Nah, itu tentu perlu effort yang luar biasa dari orang tua, dan saya
ketika SD pada saat itu sudah ikut dengan orang tua itu menanam tembakau ya. Jadi nyiram tembakau, pulang dari kota ke desa itu 14 kilo Mbak ya. Masya Allah. Jadi kalau sudah sore itu sama bapak saya dibawa. Kalau sudah Sabtu Minggu terutama itu saya langsung ke desa. Nyiram tembakau, nanti pagi mau sekolah, so habis subuh berangkat langsung ke sekolah. Nah, itu otomatis menimbulkan perasaan bahwa saya ini besok harus jadi orang kaya, harus menjadi orang sukses. Saya ini harus jadi orang ya. Maksudnya harus jadi orang tuh maksudnya bahwa saya jangan hidup seperti ini ya. Bapak saya sebagai seorang pensiunan kemudian bertani, jangan sampai jadi petani. Kan begitu ya. Itu otomatis tertanam sehingga ketika saya diberikan kesempatan, Allah memberikan kesempatan orang tua saya untuk menyekolahkan saya dengan segala keterbatasan orang tua, maka saya punya cita-cita bahwa semua hal harus saya lakukan. Maka saya sejak zaman SMP SMA saya aktif dalam berbagai organisasi. Kalau dulu tuh OSIS ya, di OSIS saya aktif, ketika kuliah semua organisasi apapun saya ikut, BEM apapun saya ikut, HMI dan semuanya, bahkan kegiatan di luar kampus pun saya ikut. Tapi karena ingat dari tadi orang tua bahwa bental syahadat itu jadi bantal kamu ya, iman jadi payung kamu, kan begitu. Maka di sela-sela libur saya tidak pulang. Kalau libur 1 semester kemana? Saya mondok. Nah, ada mondok yang mingguan, di mana di Jogja tuh ada, saya menuntut ilmu yang begitu gitu ya. Jadi itulah tanaman orang tua yang saya kira dan kakak-kakak saya alhamdulillah semua memberi contoh. Jadi orang tua kepada kakak-kakak dan saya menjadi contoh, saya juga adalah kakak-kakak saya menjadi teladan. Dan tentu kalau kemudian dikatakan siapa yang paling banyak support, satu orang tua yang menjadi contoh saya ya, pahlawan bagi saya, dan yang kemudian yang berikutnya adalah Prof. Mahfud MD. Saya kira itu tidak akan lepas dari saya karena beliau sebagai, saya kira hampir seluruh bangsa Indonesia menyadari bahwa beliau adalah sebagai seorang negarawan yang sangat patut dicontoh, dan saya berusaha untuk mencontoh seminimal mungkin, walaupun tidak sehebat beliau, tapi langkah-langkah beliau saya mencoba mengikuti, karena itulah pahlawan saya. Ya. Yang paling terlintas di benak saya, Bu Rektor, penegakan hukum di Indonesia ini kan luar biasa tantangannya. Tapi kenapa Bu Rektor memilih di bidang hukum justru? Ya, bagus. Menurut saya itulah cita-cita kita. Untuk saya dari kampus tentu berjuang untuk bagaimana mengajarkan pada para mahasiswa itu tentang bagaimana, tentang etika, tentang kemudian bagaimana tentang konsep penegakan hukum, itu yang kami sampaikan ya. Dalam proses peradilan pun juga tentu begitu, karena saya juga sebagai seorang advokat ya, maka kami pun melakukan, tapi tetap kami jaga rambu-rambu apa yang harus dilakukan, apa yang kemudian menjadi hal yang tidak boleh dilakukan. Dan saya tentu juga mendukung bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini tetap harus jalan, karena sepanjang penegakan hukum ini tidak jalan, menurut saya masih berprinsip bahwa negara ini akan berjalan dengan baik kalau hukumnya tegak. Ya, itu yang banyak dikeluhkan juga oleh masyarakat ya, Bu ya. Tapi Bu Rektor optimis bahwa penegakan hukum di Indonesia akan terus. Saya optimis suatu saat akan walaupun saat ini belum, sampai malah di akhir-akhir tambah morat-marit ini, tambah ini ya. Tetapi saya optimis bahwa suatu saat ya, setiap perjuangan tidak akan ada yang tidak berakhir, dan sepanjang kemudian kawan-kawan para mahasiswa juga kemudian kita para penegak akan menyadari itu, insya Allah lah suatu saat Indonesia akan mencapai itu. Kita juga harus masih punya optimisme. Kalau enggak nanti fakultas hukum tutup dong. Iya. Karena kalau lihat di masyarakat kayak banyak yang udah nyerah, tapi jangan ya, karena menurut Bu Rektor jangan nyerah dulu, jangan ya Dek ya. Kita masih optimis ya. Oke, Masya Allah ya. Tadi Bu Rektor juga sampaikan nih mitra Muslim bahwa beliau masih bersemangat tuh untuk belajar menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Dan kalau di bidang akademis itu kan kayaknya profesor tuh udah yang paling tinggi gitu ya. Sebagai jabatan akademik tertinggi. Ada nggak Bu Rektor impian, cita-cita untuk bidang pendidikan terutama keilmuan, apalagi ya ingin Bu Rektor capai? Kalau profesor itu kan jabatan akademik ya. Kalau keilmuannya memang kita mentok di S3 ya. Tetapi banyak ilmu-ilmu yang harus kita lakukan di situ, di luar itu. Saya kira masih bisa kita, banyak lah yang masih bisa kita tuh, cuma terus terang aja. Saya masih punya cita-cita banyak, ingin punya sertifikat ini, cuman karena kesibukan sebagai rektor ya, saat ini di manajemen ini sangat betul-betul menyita waktu ya. Jadi gimana kita harus mengembangkan kerjasama, mengembangkan prodi-prodi, mengembangkan
mengerjakan ini sehingga terus itu menyita waktu. Tetapi saya masih punya cita-cita. Kalau terkait karir mungkin apakah setelah rektor mau kemana ya? Kalau saya mengalir saja, karena memang terus terang aja sesungguhnya banyak sudah yang kemudian menyarankan ayo ke pusat. Tapi saya adalah sebagai seorang istri, ketika seorang suami saya menyatakan kamu tetap di Surabaya, ya sudah saya di Surabaya. Oleh karena itu saya mengalir saja dulu. Masya Allah, dijalani mengalir saja, Iya. dilakukan yang terbaik. Tadi pokoknya. sempat ditanya juga support dari mana ya? Tentu support keluarga. Jadi Iya. orang tua, suami, Suami. kakak-kakak saya itu adalah support yang terbesar Anak-anak mungkin juga. bagi kita. Anak-anak juga, alhamdulillah dengan anak-anak tidak aneh-aneh. Karena saya kira orang tua itu adalah ketika melihat anaknya sudah ini jadi sebuah problem ya. Saya alhamdulillah anak saya juga alhamdulillah landai begitu Masya saja Allah, ya, tidak rezeki kemudian itu ya. mengganggu pikiran, kemudian membuat saya nyaman untuk berkarir, bahkan ketika saya tinggal kemana-mana saya merasa aman. Masya Allah, itu rezeki yang luar biasa ya Bu Rezeki Rektor ya. luar biasa Bu menurut Rektor, saya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Memimpin sebuah universitas besar seperti Unitomo ini tentu tantangannya luar biasa, Luar ya. biasa, Apalagi ya. ada stigma, loh rektor kok perempuan gitu. Nah gimana Bu Rektor mematahkan stigma itu sehingga berjalan hingga hari ini? Unitomo ini punya 9.900 mahasiswa ya, dengan 9 fakultas, 28 prodi yang ada itu ada D3, ada S1, ada S2 dan kita punya program doktor juga. Ini betul Mbak, memang tidak mudah ya membawa universitas untuk tetap eksis, apalagi tantangannya seperti saat ini saya kira luar biasa ya. Bahkan ada yang bilang ke depan ini mungkin kampus BTS sudah tidak ada, tapi kami jalan aja optimis ya. Sepanjang apa yang kami lakukan masih mengikuti perkembangan zaman, perkembangan metode-metode pembelajaran, kita ikuti terus. Jadi Unitomo ini ada metode pembelajaran seperti apa ya kita ikutin ya. Jadi dosen-dosen kita terus pacu ya, pimpinan semua saya gerakkan, ayo semua jangan kemudian. Alhamdulillah juga ternyata Unitomo beberapa kali menerima hibah ya dari beberapa prodi, kami pacu dapat hibah semuanya, dapat penelitian, pengabdian, ada hibah-hibah dari laboratorium, semuanya kita dapat ini alhamdulillah ya. Nah kemudian bagaimana kemudian pandangan seorang perempuan kok jadi pemimpin? Saya kira kalau kita mengingat bagaimana istri Rasulullah yang pertama ya, Siti Hatijah ya, beliau juga adalah pemimpin menurut saya. Jadi memang pemimpin agamanya Rasulullah, tetapi bagaimana dia sebagai seorang ekonomi ya, yang kemudian punya pasukan juga kan beliau dia mengembangkan dan banyak saya kira tokoh-tokoh wanita muslim juga sukses dan sepanjang itu dapat ridho dari suami. Saya kira yang penting bagaimana ridho dari suami dan kemudian anak-anak kita mendukung. Saya kira tidak ada masalah dan saya menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang wanita juga banyak berhasil. Ya. Ini Salah satu tantangan terbesar untuk para pendidik kali ini adalah peserta didik. Ya, anak-anak sekarang yang katanya generasi iya, strawberry lah, gampang baper lah. Betul. Ini juga menjadi perhatiankah dari kampus yang Ibu pimpin? Tentu ya. Maka kami sering mengumpulkan para dosen, kemudian yuk kita kumpul, kemudian bagaimana menyampaikan bahwa metode pembelajaran kita ini sudah berbeda dengan tidak usah 10 tahun, dengan 4 tahun lalu aja sudah berbeda. Jadi ketika terjadi COVID itu sudah memutar balik bagaimana sistem pembelajaran. Sehingga kami pun sudah mulai menyiapkan bentuk sistem kelas pembelajarannya. Sudah kita siapkan yang sudah tidak semuanya. Walaupun itu belum semua ya, nanti misalkan contohnya nanti Fakultas Hukum sudah mulai punya kelas yang pembelajaran classroom-nya sudah media pembelajarannya sudah berbeda. Kemudian kemarin Fakultas FKIP juga dapat bantuan. Itu sudah mulai kami lakukan dan sistem pembelajaran kita sekarang pertemuan dengan mahasiswa pun kalau dulu kan selalu di kelas. Bahkan bimbingan anak mau ke kafe pun silakan. Saya pun kalau bimbingan ya di kafe itu sudah bagian dari karena anak-anak sekarang belajarnya sudah di kafe. Enggak usah mahasiswa, anak-anak saya sendiri. Anak saya sendiri, "Ma, di mana nak ini?" Langsung video call, ini aku di kafe sedang belajar. Jadi kita sudah tidak bisa kemudian anak tuh juga harus belajarnya di rumah sudah tidak bisa sekarang. Nggak bisa mereka kaku sudah punya ya Bu. Iya, maka sistem metode pembelajaran, kemudian sarana pembelajaran pun itu kita sudah mulai harus mengarah ke sana. Dan Unitomo insya Allah mulai 2025 sedang mengarah ke sana dan akan melakukan pembangunan yang semacam itu. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Bu, ada yang menarik di kalangan Gen Z dan orang-orang netizen ya istilahnya. Katanya no viral, no justice. Menurut Ibu bagaimana?
Saya sih sepakat itu. Jadi kalau viral itu pasti orang sekarang butuh ya kayak gitu. Cuman ya juga harus jangan melanggar hukum kan begitu ya. Nah itu yang terpenting bahwa kita boleh viral yang bagus-bagus. Yang kemudian jangan kemudian yang melanggar hukum. Jangan seperti kayak kejadian kemarin beberapa waktu yang lalu ya. Misalkan ada seorang driver memukul anaknya ngikutin enggak itu ya. Itu kan jadi viral juga ya. Jadi anak koas pimpinan ketua kelas itu karena kenapa kok musim libur kok anakku tetap harus jaga. Padahal semua kan memang harus jaga kemudian dipukulin. Nah, ini kan enggak bagus ya. Itu viral tapi menjadi viral enggak bagus yang itu bahkan mencelakakan orang tuanya nanti. Bukan hanya dia sendiri mungkin nanti akan di blacklist kan kayak gitu. Jadi menurut saya memang sekarang ini viral ya, tetapi juga jangan sampai melanggar hukum. Ya, banyak orang kemudian yang kebablasan mengambil langkah ya, membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya membahayakan secara hukum. Itu yang menurut saya jangan sampai terjadi. Karena banyak yang bilang kalau nggak diviralkan nggak ada keadilan gitu, tapi tetap aja ada rambu-rambunya. Ya. Nah kalau yang terkait dengan begitu juga Mbak, jadi memang nampaknya perhatian penegak hukum juga itu juga akan berpengaruh walaupun itu bukan menjadi alat untuk memutus hukum ya. Tetapi itu minimal akan menjadi perhatian kalau itu memang betul-betul salah. Jangan sampai artinya gini, kalau seperti kasusnya siapa tuh yang kemudian menabrak yang kemudian meninggal yang diputus bebas siapa tuh siapa ya, lupa saya. Yang kasus di Surabaya, yang kemudian hakimnya ditangkap. Ya kan, itu kan memang secara kita sebagai orang hukum, kok bisa ada orang sampai begini kok enggak ada, kok bebas murni. Secara kita menurut ilmu hukum, pasti ada potensi salahnya itu pasti ada. Kok ini bebas murni. Nah, ini viral ya, tetapi juga kemudian ini perlu diperhatikan ini oleh para penegak hukum sehingga dukungan viral itu penting. Masya Allah. Sehingga akhirnya KPK menangkap. Kan akhirnya akhirnya begitu. Itu bagus kalau seperti itu, tapi ingat bahwa hakim dalam memutus perkara itu juga tetap harus berdasarkan bukti dan alat bukti dan saksi yang ada di dalam persidangan. Jadi bukan hanya pada pemberitaan-pemberitaan media, tetapi itu menjadi jalan penuntun ya, agar hakim juga hati-hati, polisi, jaksa juga agar hati-hati dalam membuat tuntutan, polisi dalam melakukan penyidikan juga agar hati-hati karena ini sudah viral loh ini. Kalau tidak ditangani secara benar, nah ini ya, maka nanti terus masyarakat akan mendesak ini. Nah, sehingga karena kalau itu berdasar artinya kalau dilihat secara fakta bahwa memang ada proses kesalahan yang ada pada seseorang. Tapi kalau memang tidak ada kesalahan secara apapun itu ya tetap aman kan gitu ya. Jadi itu hanya untuk membantu ya. Untuk aparat penegak bagaimana hukum aparat itu penegak hukum mengambil langkah yang tetap nggak mempengaruhi hasil keputusan. Mestinya gitu begitu. Ya? Kalau secara konsep teori, secara norma itu mestinya hakim tetap berpegang pada alat bukti yang ada dalam persidangan. Baik. Ya, dari tadi udah ngomongnya serius nih, Bu ya. Rektor. Sekarang mau yang santai-santai dulu. Ya, boleh. Ini banyak bunga-bunga loh, Mitra Muslim. Masya Allah. Ada Sal Priadi di sini. Oh, bukan ya, bunga matahari. Hobinya apa sih, Bu Rektor? Saya tuh memang penyuka bunga ya. Masya Allah. Dan jadi di rumah juga semuanya bunga. Masya Allah. Jadi kalau kemanapun pergi, kalau sepanjang masih bisa bawa bunga bibit apa saya bawa. Kalau boleh, kalau pas. Jadi cocok ya, Rektor wanita sukanya bunga. Jadi hobinya ini bunga memang. Memang. Kalau saya ada libur, ada waktu, maka saya senang bercocok tanam bunga itu. Masya Allah. Menurut Bu Rektor, apa sih pengaruh atau maknanya hobi bagi produktivitas Ibu? Bagi saya karena saya suka bunga ya. Maka seperti bersemi terus begitu ya. Jadi semangat itu seperti muncul terus. Jadi bunga itu kan hilang, tumbuh lagi. Nah, maka sama dengan produktivitas saya. Maka saya tidak pernah mati produktivitas saya. Selalu ada, baik itu di kantor, bahkan di lingkungan masyarakat, di perumahan saya, di lingkungan masjid itu saya selalu ada lah produktivitas. Masya Allah. Karena makanya suka bukan ini bersemi terus ya bunga. Jadi serius harus untuk menjalani keseharian, tapi tetap diseimbangkan dengan hal-hal positif, hobi-hobi yang positif seperti ini. Mitra Muslim banyak bunga-bunga di sini, Masya Allah, banyak penghargaan juga. Masya Allah ya.
Bu Rektor, Unitomo ini kan kampus kebangsaan dan kerakyatan Iya, iya, dengan semangat nilai perjuangan Dr. iya, iya, Sutomo. betul. Nah, sebenarnya filosofi dari kampus kebangsaan dan kerakyatan itu seperti apa? Jadi gini, kalau kita melihat kampus ini kan namanya Dr. Sutomo ya. Dr. Sutomo itu kan kita tahu sebagai pahlawan, tokoh kebangkitan nasional ya, di mana Dr. Sutomo ini sangat konsen ya terhadap peningkatan mutu pendidikan masyarakat ya, termasuk mengumpulkan bagaimana generasi muda untuk sadar betul tentang pentingnya pendidikan dan tentang sebuah perjuangan. Maka nilai-nilai itu kita terapkan di Unitomo ya. Salah satunya adalah dengan sebagai kampus kebangsaan kerakyatan, bahwa sebagai kampus kebangsaan kita tidak memandang golongan, siapapun boleh masuk di Unitomo ini ya. Siapapun dari kelas mau Cina kayak mau Arab, semuanya ada di sini dan memang akhirnya bermacam-macam ada di kampus ini ya. Kemudian juga dari kerakyatan, bahwa kita dalam kelas yang selevel ini kita memiliki kelas yang bisa menjangkau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Sehingga kita bisa terjangkau dari sisi harga, dari sisi apapun mereka bisa masuk. Itulah sebetulnya nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan, sehingga dan itu tertuang dalam mutu pembelajaran kita, bahwa kampus kita sebagai kampus yang modern, beretika, modern, mandiri dan beretika ya. Sehingga kami memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebagai kampus ya. Walaupun ini harus modern dengan sistem pembelajaran kita akan mengikuti ya dengan model apapun ya. Kemudian sebagai kampus mandiri kami menyiapkan agar mahasiswa ini begitu lulus sudah punya kemandirian ya. Dan sebagai kampus yang beretika. Saya kira itulah nilai-nilai yang ada di dalam filosofinya Dr. Sutomo sekaligus sebagai kampus kebangsaan dan kerakyatan. Masya Allah. Kita bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ya. Dan salah satu keuntungan ada di dunia pendidikan itu, Bu Rektor, nggak pernah tua. Iya, Karena mahasiswa terus berganti. Mahasiswanya terus berganti. Mudah-mudahan dan kita terus. selalu happy dan tidak pernah sepaneng. Masya Allah. Karena kita ini selalu happy terus ya. Masya Allah ya, sekarang tuh kan kalau misalnya lagi sudah, gaya macam-macam boleh, Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu. dulu kan speak gini ya, sekarang sudah mau begini, sudah begini, macam-macam lah ya. Masya Ya, Allah dan itu sudah kami lakukan sejak terutama pada semester kemarin sudah. Jadi mahasiswa tuh minta ibu begini, ibu begini, ibu begini. Ya sudah kita Hayu ikutin. aja Iya, gitu. aja sekarang. Tapi terakhir nih, Iya. Bu Rektor, untuk generasi muda sekarang. Iya. Bu Rektor kan sekian tahun mendampingi anak-anak muda ya. Iya, iya. Mereka calon-calon pemimpin bangsa, mereka calon-calon generasi yang akan membuat Indonesia lebih gemilang lagi. ya. Pesannya nih untuk generasi muda Iya. di Indonesia. Nah, pesan saya untuk anak muda ya, jangan pernah berhenti belajar. Ini yang terpenting ya, karena ilmu itu terus berkembang, keadaan, situasi dunia itu juga terus berkembang. Ikuti itu terus ya. Dan yang terpenting lagi belajar dan tetap harus menjaga iman dan takwa kita. Karena Masya sepanjang kita masih terus berpegang teguh pada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, maka langkah kita akan selalu dijaga oleh Allah ya. Dan insya Allah kalau kita, nah ini saya ingin menitip juga ya, tetaplah membaca Al-Quran dan sholawat untuk anak-anak muda. Karena dengan kita membaca Al-Quran, maka pikiran kita akan dicerdaskan oleh Allah. Dengan sering membaca sholawat juga kita akan selalu dilembutkan hati kita, dan kita akan akan selalu dalam lindungan Allah dan selalu menjadi orang yang kreatif. Itu kuncinya menurut saya. Masya Allah. Tadi quotes-nya kita ulang lagi ya. Ya. Berbantal ini apa berbantal namanya? iman, berbantal syahadat ya. Berpayung Allah ya. Ya. Berselimut iman, ya, berbantal syahadat, berpayung iman, dan berpayung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, ini. Jadi cerdas, pintar, kaya, boleh, tapi jangan pernah harus meninggalkan sholat, dan tentu sering baca Al-Quran dan membaca sholawat. Ya. Masya Allah. Ingat ya, dicatat ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Rektor hari karena ini. Karena anak kadang malas itu sudah baca Al-Quran. Ayo baca, ada di sini. Iya. Belum tentu dibaca. Belum tentu dibaca. Maka kunci saya anak tetap saya di kamar, setiap kamar saya kasih itu. Tetap harus dibaca. Kemanapun dia pergi bawa Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik, terima kasih banyak ya, hari ini sudah Mbak berkenan Fati, untuk berbagi kasih. inspirasi. Ya. Benar-benar podcast episode yang pertama, Ya. Bu Rektor. Dan oke. mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi bisa menjadi jariah yang terus mengalir. Amin, amin. Sehat berkah selalu. Amin, Assalamualaikum amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, alhamdulillah Mitra Muslim kita sudah ngobrol seru ya. Tadi bareng Ibu Rektor Profesor Dr. Siti Maria SH MH. Beliau adalah rektor perempuan pertama ya di Unitomo. Masya Allah banyak sekali insight positif, motivasi, teladan dan juga karya-karya yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi dan sampai jumpa di podcast Inspiring Woman yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.